Jadi kalau suami isteri sedang dalam bepergian, isteri yang ikut mengaji mengatakan kita qasar bang, Nabi menyuruh qasar, untuk apa kita salat 4 rakaat kalau Nabi suruh 2 rakaat? Begitu. Suami yang jawab, oh enggak boleh dik, kita ni kan banyak waktu, tadi kita bisa berhenti, udah makan rujak, lalu kita beli mie canduk di samping masjid, masa waktu salat kita ringan-ringankan menjadi 2 rakaat? Suami ini enggak ikut ngaji Pak, cuma ikut mie canduk sama rujak tadi, dia enggak ikut ngaji. Dia pikir masa kita enteng-entengkan salat yang sifatnya besar pahala digoda syaitan, yang enggak ada pahala enggak digoda Pak. Mengaji itu besar pahala, maka digoda syaitan. Nah, digoda artinya ada yang langsung pulang, ada ngaji, alah belum perlu baca lah nonton, itu tipu daya syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh. Kita sedang membahas tentang macam-macam salat sunnah, dan kita sudah bahas salat sunnah mutlak, yaitu salat sunnah yang tidak ada sebab dan tidak ada jumlah rakaat yang ditentukan. Dia boleh melakukan berapapun yang dia suka, dia boleh melakukan kapanpun yang dia suka, kecuali di waktu-waktu yang dilarang, dan disunnahkan melakukannya 2 rakaat. Nah, jadi ini disebut salat sunnah mutlak. Ya. Sedang tidak enak hati salat 2 rakaat, itu disebut salat sunnah mutlak. Sedang ribut dengan istri, salat sunnah 2 rakaat, itu salat sunnah mutlak. Jadi bukan salat ribut dengan istri, ya. Lalu kemudian kita juga sudah bahas di minggu yang lalu salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ini salat sunnah penggiring salat fardu. Ada 10 rakaat yang muakkad, sisanya bukan muakkad. Ya, muakkad itu sebaiknya dijaga, jangan ditinggalkan. Yang 10 rakaat itu adalah 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, lalu 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu yang sangat muakkad, artinya dikuatkan sekali untuk dijaga. Selain daripada itu ghair muakkad. Namun ada paket yang Nabi janjikan
Yaitu barang siapa yang menjaga 12 rakaat dibangunkan rumah untuknya di surga. Itu dijaga 12 rakaat setiap harinya. Dan itu paketnya, yaitu yang muakkad tadi, ditambah dengan 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Maka kalau ditambah itu menjadi 12 rakaat, dan dia lakukan istiqamah sampai matinya, dijamin masuk surga. Tapi syaratnya salat zuhur. Jangan jaga 12 rakaat yang wajib enggak lakukan, dijamin masuk neraka. Baik. Jadi kemudian kita sudah bicarakan, ini pengingat ulang bagi yang mungkin tidak hadir di minggu yang lalu. Lalu kita juga sudah bicarakan salat sunnah rawatib yang pertama, yang disunnahkan, yaitu 2 rakaat sebelum fajar. Ini pahalanya hadis Nabi dari Aisyah menyebutkan melebihi dunia dan isinya. Jadi besarnya pahala melebihi dunia dan isinya. Artinya orang yang melakukan 2 rakaat sebelum subuh, dia telah mendapatkan keberkahan, kekayaan dunia dan isinya di subuh itu. Dan saya sering bilang, kita ini yang melakukan salat sunnah qabliyah subuh, itu gaji kita di sisi Allah itu melebihi gaji Ronaldo. Cuma karena kita enggak diberikan di dunia, tidak nampak. Kita sukanya yang nampak-nampak. Itu sifat kita. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Engkau suka yang nampak-nampak, yang tidak nampak engkau tidak suka. 2 rakaat sebelum subuh dilakukan dengan cara yang ringan. Nabi hanya membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu bacaan Nabi yang paling sering untuk qabliyah subuh. Jadi tak usah panjang-panjang di situ. Nah, bagi mereka yang kemudian setiap waktu atau setiap hari melakukannya, namun ada waktu yang dia mungkin mendapatkan uzur, apakah sakit perut, pas mau salat dari waktu azan sakit perut sampai iqamah, jadi tidak sempat melakukannya. Bagi tipe seperti ini, atau tertidur tiba-tiba terbangun waktu iqamah, padahal dia setiap hari melakukannya, dan dia merasa dia telah meninggalkan sesuatu yang berharga, maka dibolehkan mengqadhanya, dibolehkan mengqadha setelah salat subuh. Tapi hanya bagi tipe yang seperti ini, tidak berlaku pada tipe yang tiap hari enggak pernah salat qabliyah subuh tiba-tiba dia qadha, itu enggak berlaku. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kapan dilakukan qabliyah subuh itu? Yaitu setelah azan yang kedua. Kalau ada 2 kali azan, maka sunnahnya melakukannya di setelah azan kedua, itu azan masuk waktu subuh. Jadi bukan terpisah dengan salat qabliyah subuh. Sunnah fajar itulah sunnah qabliyah subuh. Jadi kalau ada orang bilang jadi ada sunnah fajar, ada sunnah qabliyah subuh, sama, itu namanya saja yang berbeda. Nabi menyebut dalam hadis sunnah fajar, kadang-kadang menyebut sunnah qabliyah subuh. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Kita sambung berikutnya. Salat rawatib berikutnya adalah sunnatul zuhur, yaitu salat sunnah rawatib zuhur. Salat sunnah rawatib zuhur ini ada 3 cara melakukannya. Yang pertama, raka'atani qablaha wa raka'atani ba'daha. Ada 2 cara. Ada 3 cara. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur,
dan 2 rakaat sesudahnya. Itu cara pertama. 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Ini berdasarkan hadis Nabi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menjaga pesanan dari Nabi 10 rakaat. Ini yang disebut muakkad tadi. Yaitu diantaranya adalah raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'dah. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ini masuk dalam kategori muakkad. Kalau bisa dijaga, semampunya jagalah. Terutama bagi kita yang sudah tidak lagi disibukkan dengan kewajiban dunia. Jadi bagi mereka yang sudah banyak waktu, mungkin dulu alasannya karena kerja, sekarang kerja pun sudah pensiun, perbanyaklah solat-solat sunnah sebelum dipensiunkan oleh Allah sekali lagi. Dan ini jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, model yang kedua, rawatib zuhur itu 4 rakaat qablaha wa isnatani ba'daha. 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Ini paket rumah di surga tadi. Yang jaga ini 12 rakaat seluruhnya dengan seluruh rawatib yang muakkad tadi, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Nanti setelahnya 2 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada' arba'an qabla adh-dhuhri. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu dari hadis Abdullah bin Syaqiq, sa'altu Aisyah an salati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya tentang salatnya Nabi kepada Aisyah. Qalat, Aisyah mengatakan, kana yusalli qabla adh-dhuhri 4 wa asnataini ba'daha. Nabi itu senantiasa salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Itu kebiasaan Nabi. Nah, jadi ini model yang kedua, 4 sebelum 2 sesudah. Model yang ketiga untuk salat rawatib zuhur yaitu 4 rakaat qablaha wa 4 ba'daha. 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. Ini model yang ketiga, 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. Berdasarkan hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri, barang siapa yang menjaga atau salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat sesudah zuhur, harramahu Allah 'alan nar, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, ini kembali Nabi tawarkan salah satu penghalang dari neraka, yaitu mereka yang menjaga setiap hari 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Berarti rawatib saja 8 rakaat tambah zuhur 12 rakaat. Begitu orang dengar itu, yang didengarkan pertama adalah bebas dari api neraka. Oh, senangnya dia, Masya Allah, oh begitu ya, begitu dengar itu 12 rakaat tarawih mentang hana truk kena misalnya gitu kan. Ini 12 rakaat, itu orang dah mulai mikir, kenapa sesuatu yang diberikan Allah
dengan pahala yang besar, itu selalu disertai dengan amalan yang dibutuhkan perjuangan. Dibutuhkan perjuangan. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengarnya enak, melakukannya susah. Paling nanti zuhur mampu melakukannya karena baru selesai pengajian. Besok zuhur dah tak ada lagi. Jadi dilahap-lahap kambuh. Sedang naik iman dia lakukan, sedang turun dia enggak lakukan. Zuhur dia lakukan. Jadi ini enggak dianggap. Yang perlu itu istiqamah. Bagi yang ingin mendaftarkan diri dalam list orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, maka jagalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Namun memang susah kita menjaga ini, karena kita terhalang dengan dunia kita sekarang. Dulu gaya hidup Nabi dengan sahabat sampai masa tabi'in, orang mengatur diri sendiri, cari rezeki pun mengatur diri sendiri. Hari ini kita diatur sama orang. Jadi PNS, ASN, apapun kerja diatur sama orang. Zuhur diberikan waktu hanya sedikit, lalu kemudian kita tidak bisa santai untuk melakukannya. Jadi dunia kadang-kadang membuat kita terhalang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang melakukan 4 rakaat ini, 4 rakaat yang sebelum zuhur, nanti tadi tipe kedua 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Tipe ketiga 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. Itu 4 rakaat itu bagaimana cara melakukannya? Apakah sekali salam atau 2 kali salam? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih kuat dalam hadis Bukhari Muslim, semua solat-solat itu, solat-solat sunnah itu yang lebih kuat adalah melakukannya 2 rakaat. Jadi salam lalu bangun sekali lagi. Itu yang lebih kuat dan lebih baik cara melakukannya. Rasulullah yang menyebutkan salatul laili wan nahar, salat siang dan malam, masna. Salat siang dan malam itu yang dua-dua yang sunnah itu selalu masna, 2 rakaat. Itu yang hadis-hadis yang lebih kuat. Pernah dengar, Bapak Ibu mungkin pernah dengar bahawa salat zuhur yang 4 rakaat itu dilakukan sekali salam. Ada berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, yaitu Rasulullah pernah berkata, arba'un qabla adh-dhuhri la yusallim fihinna tuftah lahu abwabus sama'. Siapa yang melakukan salat zuhur sunnah qabliyah zuhur atau ba'diyahnya 4 rakaat dan tidak ada salam, maksud tidak ada salam, tidak salam di 2 rakaat, salamnya terakhir, maka Allah buka untuknya pintu-pintu langit. Maksudnya silahkan pilih surga. Itu ada, berarti disebutkan dalam hadis ini 4 rakaat tidak ada salam, maksudnya sekali salam yang qabliyah. Ini hadisnya fadha'ifun la yasih, hadisnya dhaif dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah untuk beramal. Di sini disebutkan itu hadisnya dhaif. Yang paling kuat itu tetap 2 rakaat. Salat apapun, salat tarawih itu tetap yang paling kuat itu 2 rakaat. Yang 4 rakaat itu bermasalah semua kalau salat sunnah yang tanpa salam. Salat tarawih pun yang melakukannya 4 rakaat, kalau dalam kitab Fiqh Islami wa Adilatuh, Syekh Wahbah Zuhaili, ulama besar Syariah, itu mengatakan langsung, jadi pengarang kitab langsung mengatakan yang melakukan tarawih 4 rakaat la yasih, salat tarawihnya tidak sah. Langsung begitu disebutkan dalam kitab Fiqh Islami. Jadi kenapa tarawih bisa 4 rakaat? Itu ada satu hadis yang dimaknai, padahal hadisnya enggak menyebutkan 4 rakaat sekali salam. Jadi Aisyah mengatakan Rasulullah itu kalau salat tarawih, salat malam, Rasulullah itu kalau salat malam dalam Ramadan
itu melakukannya 4 rakaat, dan jangan tanya panjangnya, bagusnya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna, kata Aisyah. Jangan tanya bagusnya dan panjangnya. Lalu kemudian beliau istirahat. Lalu beliau sambung lagi 4 rakaat. Jangan tanya panjangnya dan bagusnya, kata Aisyah. Aisyah enggak mengatakan dalam hadis itu Rasulullah melakukan salam, sekali salam 4 rakaat, enggak dibilang itu. Aisyah bilang 4 rakaat beliau istirahat. Jadi yang kemungkinan besar yang terjadi, beliau salatnya 2 rakaat, tapi enggak istirahat dulu. Sambung lagi 2 rakaat, habis 4 rakaat baru beliau istirahat. Begitu hadis itu enggak mengatakan. Saya cek hadisnya enggak ada kalimat 1 kali salam. Saya pernah diundang di masjid yang 4 rakaat sekali salam. Sampai orangnya halang terima beli. Karena enggak mau merubah, sampai hari ini enggak mau dirubah Pak, di daerah Biren itu. Ada masuk ke dalam sana. Itu masih 4 rakaat sekali salam. Enggak mau berubah, enggak mau saya terima lagi. Enggak saya terima undangannya. Karena kita rubah pun enggak bisa. Orang kampung dulu kan. Jadi ini tentang salat qabliyah dan ba'diyah subuh, ada 3 model melakukannya. Baik, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk menjaga bagi yang masih punya waktu sebelum berhadap dengan Allah. Berikutnya sunnah asar, rawatib asar. Salat sunnah rawatib asar itu bukan muakkad, dan dia hanya ada qabliyahnya saja, tapi tidak muakkad. Dan ada 2 cara, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Yang 4 rakaat sebelum asar berdasarkan hadis Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi berkata, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah sayang kepada seseorang atau hamba yang melakukan salat sebelum asar 4 rakaat. Namun hadis ini juga dhaif. Hadis ini juga dhaif. Jadi yang 2 rakaat sebelum asar ada hadisnya, tidak ada hadis khusus, tapi memakai hadis umum. Apa dia? Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, baina kulli azanain as-salah. Setiap ada 2 kali azan, di antara 2 azan selalu ada salat, kata Nabi. Ini hadis umum. Jadi semua yang ada azan lalu nanti iqamah, ini 2 azan ini maksudnya, 2 panggilan. Iqamah itu juga disebut azan pendek. Nah, jadi Nabi mengatakan di mana-mana ada azan lalu nanti ada iqamah, selalu di antara itu ada salat. Artinya ada salat sunnah. Ini yang menjadi dalil umum adanya salat qabliyah asar. Nah, semua nanti qabliyah maghrib juga begitu. Jadi dalil umum. Makanya waktu orang khilaf tentang salat qabliyah Jumat, kan qabliyah Jumat orang selalu asal pengajian selalu nanya apa hukumnya qabliyah Jumat. Memang khilaf, ada perbezaan pandangan memang. Yang satu mengatakan enggak ada yang namanya qabliyah Jumat. Karena Nabi, di masa Nabi itu kan sekali azan. Masa Nabi itu masih sekali azan. 2 kali azan Jumat itu kan masa Utsman bin Affan baru diberlakukan. Jadi ketika di masa Nabi, Abu Bakar, Umar itu Jumat sekali azan. Keterangan dari sahabat itu menyebutkan Nabi itu baru keluar dari kamarnya, begitu azan Jumat, beliau keluar langsung naik ke atas mimbar, langsung azan. Jadi kalau hari Jumat itu sudah datang waktu Jumat, beliau keluar dari rumah langsung naik ke atas mimbar lalu disuruh azan. Kan berarti waktu sudah azan Nabi sudah berada di atas mimbar.
Kapan Nabi melakukan solat qabliyahnya? Kan enggak ada. Itu dalil yang menyatakan enggak ada qabliyah Jumaat. Tapi khilaf, sebagian ulama mengatakan ada, termasuk mazhab Syafi'i menguatkan ada dengan dalil tadi ini, iaitu di antara dua azan selalu ada salat. Mana di antara dua azan? Iaitu semenjak diberlakukannya azan yang kedua oleh Utsman bin Affan. Jadi kalau sudah berkumandangnya azan yang pertama, lalu kemudian kan nanti ada azan yang kedua, artinya iqamah yang azan kedua itu maksudnya nanti iqamah waktu imam berdiri. Kalau di antara kedua ini selalu ada salat, selalu ada salat. Disitulah sebagian ulama mengatakan itulah qabliyah Jumaat. Makanya masih khilaf. Kita enggak usah sampai berdekat-dekat, enggak usah sampai urat leher keluar gara-gara urusan itu. Mau salat silakan. Enggak mau salat ya duduk saja. Tak usah pun nyindir-nyindir orang yang sudah salat. Ahlul bid'ah katanya. Tak usah pun, santai aja. Nanti yang ini bilang ke orang salat ahlul bid'ah, yang salat mengatakan ke orang ini ahlul bangai katanya. Ini sudah begitu-begitu, enggak usah. Jadi kalau yang urusan khilaf itu masalah kunut, jumlah rakaat, santai saja. Ikut enggak ikut biarkan. Malah lebih besar dosa, bukan lebih besar dosa, malah berdosa kalau kita mulai bertengkar, berdebat sampai menjelek-jelek. Kat situ malah jatuh ke dosa. Padahal kalau kita diam-diam saja, selama memang dalilnya dalil khilaf, itu santai saja, tidak ada masalah. Yang bermasalah siapa? Yang enggak solat Jumaat. Itu yang bermasalah. Pekan yang urang hana sembahyang Jumaat, hana talid. Kenapa enggak kita lid yang enggak solat Jumaat? Tapi yang masalah khilaf yang 2 rakaat ni saling melek-lek. Ini ngejek sana, ini juga betul, ini enggak betul. Nah itulah akibat dikerdilkan oleh perbedaan karena tidak memahami ranah ijtihad. Orang kalau sudah belajar ijtihad itu enggak lagi sampai ke situ. Enggak lagi sampai ke situ. Ya pendapat tapi enggak sampai lagi bermusuh-musuhan dengan urusan yang kecil-kecil itu enggak lagi. Karena toh kekuasaan akhir itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memberikan ruang yang luas untuk ijtihad. Yang salah dapat 1 pahala, yang benar ijtihadnya dapat 2 pahala. Yang masuk neraka ada? Enggak ada. Sederhana aja. Yang kunut kalau dia salah dapat 1 pahala, kalau dia benar 2 pahala. Yang tidak kunut juga begitu. Enggak ada keputusan tentang masuk neraka, enggak ada, malah dapat pahala. Makanya hal-hal begitu jangan dipertajam dengan perbedaan, karena kita kadang-kadang begitu, hal-hal kecil jadi bahan, nanti ujungnya enggak ngaji lagi. Dulu ngaji gara-gara hal-hal kecil enggak ngaji lagi, padahal mengaji pahala besar. Kecil perbedaan enggak ngaji lagi, pertama ilmu tidak bertambah lagi, sudah hilang, apalagi kalau dibarengi dengan hati yang tidak baik, malah bertambah menjadi dosa. Kan masalah baik. Sudah, berikutnya, jadi salat sunnah qabliyah asar itu tidak muakkad. Mau lakukan boleh, ditinggalkan pun boleh, tidak mengapa. Kalau disuruh pilih lakukan atau pilih tinggalkan, maka banyak yang mengatakan menan kakak hana payah cari. Begitu biasanya orang, Pak. Kalau disuruh pilih antara lakukan dengan tinggalkan, dia lebih milih tinggalkan saja. Itu ghair muakkad itu. Enggak muakkad itu enggak apa-apa. Kata ustaz dia enggak lakukan. Begitu katanya. Jadi itu boleh lakukan. Sekali-sekali ada waktu mau lakukan, silahkan. Tapi yang muakkad yang dijaga. Berikutnya, sunnatul maghrib, salat rawatib maghrib. Salat rawatib maghrib itu juga ada qabliyahnya, dan qabliyah termasuk yang ghair muakkad, enggak dikuatkan. Yustahabbu liman siapa yang ingin silakan lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata melalui hadis dari Abdullah bin Mughaffal, Nabi mengatakan, sallu qabla al-maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Sallu qabla al-maghrib, 2 kali Nabi katakan salatlah kalian sebelum maghrib. Summa qala fi salisah, lalu beliau berkata di kali yang ketiga, liman syaa,
siapa yang pingin saja atau siapa yang mau saja. Jadi bahasa kalimat ini menunjukkan bahawa enggak dikuatkan oleh Nabi. Yang mau silakan, yang tidak mau melakukannya silakan. Jadi qabliyah maghrib itu masuk dalam kategori ghair muakkad. Memang begitulah Allah faham tentang kondisi hamba. Sebelum maghrib itu susah untuk dijaga juga, karena pertama persiapan orang menuju ke maghrib, ada yang baru pulang kerja, baru pulang sawah, macam-macam kan? Dan juga menjadi hikmah bagi yang sering puasa sunnah, itu kadang-kadang enggak sempat melakukan qabliyah. Maka rata-rata orang melakukan qabliyah maghrib itu selain hari Senin dan Kamis bagi yang ahli puasa. Kita yang buka puasa sering di masjid-masjid puasa Senin Kamis, itu rata-rata yang buka puasa itu enggak salat qabliyah maghrib. Kayak mana mau salat qabliyah maghrib? Kanji masih satu mangkok, kalau kita tinggalkan sayang. Itu belum lagi risol, bakwan, itu belum lagi kita harus ada waktu untuk membelah-belah risol dan bakwan ke dalam kanji. Kayak mana mau salat maghrib? Mau salat ini baru tetesan terakhir baru habis sudah qamat. Kahana mungkin. Makanya hikmahnya Allah jadikan qabliyah maghrib itu ghair muakkad. Tinggalkan pun tak mengapa, mau lakukan pun tak mengapa. Jadi benarlah kasih sayang Allah pada kita, dibebankan sesuatu, diberi pahala yang banyak tanpa menafikan tentang kebutuhan kita. Itulah Tuhan kita yang sudah mempersiapkan surga di atas satu amal. Kemudian ba'diyah maghrib, kalau ba'diyahnya itu baru muakkad. Ba'diyah maghrib itu muakkad. Dan itu sangat dikuatkan, termasuk dalam hadis Ibnu Umar yang menyebutkan 10 rakaat yang wajib dijaga tadi. Itu ba'diyah maghrib jangan ditinggalkan. Kita kadang-kadang meninggalkan padahal enggak ada kerja. Maksudnya habis salat maghrib, habis zikir, jadi boleh pilih, boleh qabliyah dulu, boleh zikir dulu. Kalau mau qabliyah dulu, pindah dari tempat berdiri waktu salat wajib, waktu salat maghrib. Jadi ada dua amalan disuruh pilih kalau ingin langsung menyambung dengan ba'diyah. Kalau bukan bersuara zikir, maksud bersuara bergerak bibir untuk zikir, atau kalau mau zikir setelah ba'diyah, waktu salatnya pindah dari tempat kita berdiri. Itu dua syarat itu. Silakan pilih. Tapi biasanya kalau enggak zikir duluan, kita tunda setelah maghrib, biasanya kita enggak zikir lagi. Makanya ya zikir saja setelah salat. Dan zikir setelah salat itu bahasa Nabi memang muaqibat, artinya langsung dilakukan setelah salat, bukan ba'da. Nabi enggak pakai, beda aqbun dengan ba'da, itu beda dalam bahasa Arab. Kalau ba'da ada jeda, kalau aqbun itu tidak ada jeda, di atas satu amal langsung bersambung dengan amal lain, itu aqbun dipakai, aqbus salat. Zikir itu termasuk amalan yang boleh dilakukan aqbus salat, habis salat langsung zikir, setelah itu baru ba'diyah. Kalau ba'diyah enggak disyaratkan harus mualat, kita zikirnya panjang sampai 15 menit, lalu baru kita lakukan ba'diyah, bolehkah? Boleh. Enggak disyaratkan harus bersambung dengan waktu yang pendek, enggak. Boleh lewat waktunya, boleh kita lakukan ba'diyah. Yang penting sebelum masuk waktu Isya. Nah, jadi ba'diyah maghrib itu termasuk yang muakkad, kalau bisa dijaga. Apa bacaannya? Nah, di situ ternyata Nabi mengajarkan bacaan di waktu ba'diyah maghrib juga sama dengan bacaan di waktu qabliyah subuh. Berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, ma ahsa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'atain ba'da al-maghrib wa fi rak'atain qabla al-fajr. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak bisa lagi menghitung tentang
bagaimana Nabi mengajarkan bacaan waktu salat qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan bacaannya sama, qabliyah subuh dengan ba'diyah maghrib. Apa yang dibaca? Yaitu qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan qul huwallahu ahad rakaat kedua. Itu saja ba'diyah maghrib. Oh, kita mau baca panjang, ya silahkan, tapi jangan merasa bahwa kita lebih hebat daripada Nabi. Ya, sebaik-baiknya amal ya memang mengikuti tuntunan, karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah engkau seperti aku salat. Jadi sandaran beramal itu tuntunan, bukan logika dan perasaan kita. Diingat kembali waktu kita belajar salat qasar. Masih ingat Bapak Ibu tentang salat qasar yang kita sudah belajar waktu musafir? Jadi salah satu pilihan untuk musafir itu kan salat qasar. Imam Hanafi mengatakan wajib salat qasar. Imam Maliki mengatakan sunnah muakkad. Syafi'i dan Hambali disuruh pilih, boleh pilih. Boleh sempurna 4 rakaat, boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat. Tapi disuruh pilih, kalau disuruh pilih, maka pilihan yang lebih utama adalah mengqasar. Tetap Syafi'i suruh juga mengqasar. Kenapa? Semuanya bersandar pada amalan Nabi. Nabi kalau sudah musafir selalu pilihannya qasar. Jadi kalau suami isteri sedang dalam bepergian, isteri yang ikut mengaji mengatakan kita qasar bang, Nabi menyuruh qasar. Itu apa kita salat 4 rakaat kalau Nabi suruh 2 rakaat? Begitu. Suami yang jawab, oh enggak boleh dik, kita ini kan banyak waktu. Tadi kita bisa berhenti, udah makan rujak, lalu kita beli mie canduk di samping masjid. Masa waktu salat kita ringan-ringankan menjadi 2 rakaat? Suami ini enggak ikut ngaji, Pak. Cuma ikut mie canduk sama rujak tadi. Dia enggak ikut ngaji. Dia pikir masa kita enteng-entengkan salat, masa ringan-ringankan salat? Kan lebih bagus ambil 4 rakaat daripada kita qasar. Nah, di sinilah hal yang perlu difahami. Salat itu perasaan kita yang menganggap bahawa seakan-akan 4 rakaat lebih bagus daripada 2 rakaat. Logika kita. Tapi ternyata Nabi selalu melakukannya 2 rakaat. Maka memilih amalan Nabi itu lebih utama daripada memakai logika kita. Jadi jangan kira bahawa dengan 4 rakaat kita lebih baik. Enggak, malah ikut Nabi yang lebih baik. Jadi banyak orang begitu. Biasanya dalam rombongan-rombongan antar lintu baru kan, waktu turun di masjid tu dawa-dawi dulu, enggak solat-solat dulu. Ya, dawa-dawi dulu, hai kibanyo. Persembahyang put, persembahyang 2. Misal begitu kan. Yang mengaji yang sudah faham, 2 lah, Nabi memang 2 riu. Mandu mazhab pun menyuruhnya 2. Kalau Imam Hanafi memang langsung mengatakan wajib. Yang enggak mengaji nanti, yang enggak mengaji baru panina, watai cukup boleh banyak kali waktu, masa kita melakukannya 2. Itulah makanya disuruh menuntut ilmu agar lebih mudah amalan kita. Kita ini dalam agama banyak dipermudah, lalu kita mempersulit diri sendiri. Banyak dipermudah. Jadi kadang-kadang orang suka galak bersusah. Kalau ada yang lebih ringan, kenapa harus pilih yang lebih susah? Kan begitu konsepnya. Kalau ada yang lebih murah, kenapa harus pilih yang lebih mahal? Kalau ada yang lebih cantik, ya sudah pilihlah yang cantik. Begitu ceritanya kan. Sudah, jadi itu maghrib. Nah, yang terakhir untuk sunnah rawatib, yaitu isya. Isya itu ada qabliyahnya, yaitu 2 rakaat, namun ghair muakkad, tidak dikuatkan. Artinya enggak dikuatkan bukan enggak boleh. Yang salat tetap dapat pahala, tapi masuk ghair muakkad. Nanti yang ba'diyah isya baru masuk muakkad, maka lebih utama menjaga ba'diyah isya daripada qabliyah isya. Yang ba'diyah masuk dalam hadis yang disebutkan tadi oleh Ibnu Umar, 10 rakaat yang disuruh jaga oleh Nabi, termasuklah rakaatain
ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Kadang-kadang kita punya penyakit dibisik-bisik sama syaitan. Habis salat isya, assalamualaikum, assalamualaikum, ada orang yang langsung berangkat. Perlu kita tahu bahawa salah satu tipu daya syaitan, kita tidak dibuat betah. Saya ulang Bapak, saya dekatkan mic-nya agar kita bisa menghindar dari tipu daya ini. Salah satu tipu daya syaitan, kita dibuat tidak betah berada di rumah-rumah Allah. Enggak betah Pak, punggung, titun pantat kita, titun kalau berada di rumah Allah. Itu salah satu waswasah syaitan. Jadi kita habis salat isya merasa enggak betah, pinginnya langsung pulang. Jadi zikir kita tinggalkan, salat ba'diyah kita tinggalkan. Itu walaupun yang wajib sudah kita lakukan, tapi syaitan tetap tertawa. Karena syaitan berusaha agar kita tidak jatuh ke dalam amalan-amalan yang besar pahalanya. Itu salah satu tipu dayanya. Semua yang sifatnya besar pahala digoda syaitan. Yang enggak ada pahala enggak digoda Pak. Mengaji itu besar pahala, maka digoda syaitan. Digoda artinya ada yang langsung pulang, ada ngaji, alah belum perlu baca nonton, itu tipu daya syaitan. Yang mengaji, alhamdulillah, ini bapak-bapak mengaji, digoda lagi sama syaitan. Nanti ada yang terduduk di dinding tak tahu apa-apa, dengar katanya pegang lengan dia, sudah duha, pahala hadir dapat. Pahala hadir dapat. Nanti kalau ditanya apa tadi pengajian, dia tanya Natru Ustaz, no. Ada datang Ustaznya. Itu kenapa sampai ke situ digoda sama syaitan? Karena syaitan berusaha membuat agar jangan pahala. Karena mengaji ini pahalanya besar sekali. Dalam hadis riwayat, dalam hadis yang sahih, kalau tak salah kalau bukan Bukhari Muslim, itu menyebutkan malaikat di mana-mana orang berkumpul untuk mengaji, di mana-mana asal ada menyebut-nyebut Allah, menyebut-nyebut hadis, berkumpul, itu diajak semua malaikat yang lain. Di sini kata malaikat, di sini kumpul, sini. Di sini ada orang menyebut-nyebut Allah dan menyebut-nyebut tentang Nabi. Maka semua mereka berkumpul, ya seberapa mungkin, nanti kan banyak pengajian di sana juga kumpul. Nanti ada yang mengatakan, hansip malaikat, gimana cara kumpul ke ni? Malaikat itu Pak, jumlahnya itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Bayangan banyaknya jumlah malaikat itu cuma solat di Baitul Ma'mur sekali. Malaikat itu cuma solat di Baitul Ma'mur, iaitu tempat masjidnya malaikat, itu cuma sekali. Nabi yang mengatakannya dalam hadis riwayat Muslim, kalau saya tak salah, itu Nabi mengatakan mereka sekali berkumpul berjamaah 70,000 malaikat. Setelah itu mereka berangkat semua 70,000 ini. Nanti waktu salat duhur mereka datang lagi untuk 70,000 yang lain, dan 70,000 yang tadi itu tidak pernah kembali ke tempat itu. Jadi tapi terus-terusan masjid itu terisi 70,000 malaikat. Membayangkan berapa ribu tahun dunia ini dengan sebelum dunia sudah 50,000 tahun Allah ciptakan. Malaikat itu lebih banyak. Jadi jangan fikir Allah kekurangan personil untuk menangani kita. Mudah tak yang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat tu doa di tempat-tempat majlis. Apa doanya Nabi sebutkan? Karena Nabi tahulah, Nabi bisa lihat malaikat dan Nabi mengetahui isi pembicaraan mereka. Nabi mengatakan mereka mendoakan semua yang hadir, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan semua yang hadir ini. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah semua yang hadir. Makanya kita diampunkan dosa keluar pintu ni. Selain diampunkan dosa, kita dapat lontong, dapat nasi gurih, dapat macam-macam. Masya Allah, banyak sekali kelebihannya. Cuma ya kita ini dibuat supaya enggak betah. Itu makanya orang enggak mau ikut pengajian. Tidak merasa nyaman. Ada yang enggak merasa nyaman di dalam, pinginnya di luar. Merukuk, bertarik rukuk, atau kopi. Nak dengar orang luar. Tapi tidaklah ni, kalau ini sekarang yang di luar ni panitia-panitia yang mempersiapkan kebahagiaan untuk kita. Cuma jangan sampai para panitia enggak tahu materi pengajian sampai sudah berapa tahun. Itu jangan sampai kejadian.
Jadi jangan sampai Tengku Lutfi, Tengku Ferry dan kawan-kawan nanti tak tahu materi pengajian. Itu jangan sampai pula begitu kejadiannya, kan? Jadi jemaah belakang Allah, setelah solat Isya ini duduklah dulu, zikirlah dulu. Kemudian solatlah 2 rakaat. Dan perlu saya informasikan juga, penyesalan orang paling besar di hari kiamat ketika diberi amalan kecil, satu-satunya yang paling mudah dilakukan dengan pahala yang besar, itu adalah zikir. Jadi kan tadi disebutkan oleh Nabi, al-jaza' li jinsil amal, selalu pahala mengiringi perjuangan, kan? Makin besar janji Allah, makin besar perjuangan yang harus ditempuh untuk dapat pahala supaya jaminan surga, dimuliakan langsung di surga Firdaus, itu jadi syahid. Syahid itu perjuangannya mati, mati dibacok-bacok baru dapat begitu. Itu secara umum begitu. Tapi ada pahala yang Allah berikan kepada mereka yang beramal kecil, amalan ringan. Apa salah satunya Bapak Ibu? Zikir. Makanya Nabi menyebutkan paling banyak yang masuk surga itu az-zakirina waz-zakirat, mereka yang suka berzikir dari kalangan laki-laki dan perempuan. Sampai Nabi mengatakan, terucap di mulut subhanallah, itu kalimat subhanallah itu lebih ringan di mulut, berat di timbangan. Jadi kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang sangat berat di timbangan tapi ringan sekali di mulut. Subhanallahil azimi, subhanallahil hamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azimi. Jadi ini 2 kalimat yang ada subhanallahnya. Itu 2 kalimat. Bagaimana kalau kita habis salat, Pak? Kita duduk subhanallah, 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 subhanallah. Sekali ucap lebih ringan di mulut, berat di timbangan. Bagaimana kalau 33 kali? Belum lagi alhamdulillah, belum lagi Allahu akbar. Mulai lagi dari awal tadi, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Itu berat sekali timbangan, Pak, nanti. Itu yang disesali oleh banyak orang. Siapa yang menyesalinya? Yang habis assalamualaikum, assalamualaikum langsung berangkat. Mulutnya enggak pernah bergerak untuk berzikir. Dia menyesali. Itu para ulama, waktu saya baca kitab-kitab tentang masalah itu, para ulama sampai mengandaikan mereka menyesal diberi kesempatan hanya bibir bergerak. Hanya bibir bergerak, tidak mereka lakukan di dunia. Maka berzikirlah setelah salat. Berlama-lamalah di dalam rumah Allah. Jangan lama kali, nanti dicari sama isteri sampai ke masjid. Kahanan wowo dah. Apa yang belanja hanan juk, duk ino hanan pergi sapu, kata isteri. Isteri begitu, Pak. Dan isteri berhak melakukan itu karena kewajiban kita adalah selain kepada Allah juga kepada keluarga kita. Jadi jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, inilah salat sunnah rawatib yang disuruh pelihara oleh Allah melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam.